Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang perbandingan. Mari kita buka forum diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Perbandingan dapat ditulis A berbanding B atau A per B. Oleh karena itu, sifat-sifat pada pecahan juga berlaku pada perbandingan. Perbandingan adalah dua bilangan atau lebih yang dicantumkan dan telah disederhanakan untuk menyatakan proporsi beberapa besaran terhadap besaran lain yang disandingkan. Perbandingan dapat dinyatakan terhadap besaran-besaran dari golongan yang sama dan memiliki nilai, seperti harga buku tulis dibandingkan dengan harga pensil. Dalam menentukan perbandingan, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu harus mempunyai ukuran yang sama, kemudian dalam menyatakan perbandingan, satuannya tidak perlu disebutkan. Yang ketiga, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Dan yang terakhir, suatu perbandingan dapat disederhanakan dengan cara yang sama seperti pada penyederhanaan pecahan. Macam-macam perbandingan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah upaya membandingkan dua buah objek atau lebih dengan besar salah satu nilai. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah upaya membandingkan dua buah objek atau lebih dengan besar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Maka dari itulah perbandingan senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Rumus perbandingan senilai. Dapat kita perhatikan bahwa nilai A1 sama dengan nilai B1 dan nilai A2 sama dengan nilai B2. Contoh soal perbandingan senilai. Harga satu lusin buku tulis adalah Rp48.000. Berapa harga 6 buku tulis? Diketahui satu lusin buku itu adalah 12 buku. Yang ditanyakan 6 buku. Jika jumlah buku tulis berkurang, berarti harganya pun berkurang. Jika 12 buku adalah Rp48.000, maka satu buku sama dengan Rp48.000 dibagi 12. Yaitu Rp4.000 per satu buku. 6 buku dikali Rp4.000 sama dengan Rp24.000. Jadi harga 6 buku tulis adalah Rp24.000. Contoh soal perbandingan senilai. Harga satu lusin buku tulis adalah Dan macam-macam perbandingan yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai memiliki sifat jika nilai suatu besaran bertambah, maka nilai besaran lain yang dibandingkan terhadapnya akan berkurang. Secara umum, perbandingan berbalik nilai dapat dirumuskan sebagai berikut. Misalnya, A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif atau besaran tertentu. A berbanding B dan C berbanding D dikatakan berbalik nilai jika dan hanya jika A per B sama dengan C per D atau A dikali D sama dengan B dikali C. Dan macam-macam. Contoh soal perbandingan berbalik nilai yaitu Nina membagikan roti kepada 40 anak.
dan masing-masing mendapatkan 10 roti. Jika Nina membagikan kepada 25 anak, berapa roti yang diterima oleh masing-masing anak? Jawabannya, kita gunakan rumus yang telah kita bahas tadi. Kita ibaratkan perbandingan anak adalah A berbanding B dan perbandingan roti merupakan C berbanding D. Yang mana tadi di rumus dikatakan jika A per B sama dengan C per D sama dengan A dikali D sama dengan B dikali C. Maka dari soal ini A dikali D berarti 40 dikali 10, sedangkan B dikali C yaitu 25 dikali X. Maka hasilnya menjadi 25X dikali 40 dikali 10. X menjadi 400 dibagi 25 dan X sama dengan 16. Jadi hasilnya jika Nina membagikan roti kepada 25 anak, masing-masing anak akan menerima 16 roti. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak yang menerima roti, maka semakin berkurang roti yang diterima oleh masing-masing anak. Dan begitu pun sebaliknya. Dan ini merupakan konsep dari perbandingan berbalik nilai. Penerapan perbandingan di kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyak kain yang diperlukan adalah, yuk kita lanjut ke pembahasan langsung. Ini adalah perbandingan senilai, karena nilainya naik. 8 potong baju sama dengan 10 meter kain, sedangkan yang ditanyakan yaitu 100 potong baju itu berapa kain sih? Dengan cara 100 dikali 10 dibagi 8, sama dengan 10 dibagi 8 sama dengan 125. Jadi, untuk membuat 100 potong baju, diperlukan kain 125 meter. Nomor 2. Tini memiliki pita sepanjang 1,5 meter dan Neni memiliki pita sepanjang 4.500 cm. Ditanyakan, perbandingan pita Tini dan Neni adalah, kita lanjut ke pembahasan. Untuk membandingkannya, kita samakan terlebih dahulu satuannya ke cm. 1,5 m per 4.500 cm sama dengan 150 cm per 4.500 cm. Kita bagi keduanya dengan 150 cm, sama dengan 1 per 30. Jadi, perbandingan pita Tini dan Neni adalah 1 berbanding 30. Nomor 3. Perbandingan uang Ani dan Nina, 3 berbanding 5. Jumlah uang mereka 400.000. Ditanyakan selisih uang keduanya adalah, kita lanjut ke pembahasan menggunakan cara 1. Kita mencari dulu uang Ani. Dengan cara 3 dikali 400.000 dibagi 8, sama dengan 150.000. Selanjutnya mencari uang Ina. 5 dikali 400.000 dibagi 8, sama dengan 250.000. Selisih uang keduanya adalah 250.000 dikurangi 150.000 sama dengan 100.000. Sedangkan menggunakan cara 2, yaitu dengan cara kita mencari angka perbandingan dari uang Ani dan Nina. Dengan cara 5 dikurangi 3 dikali 400.000 dibagi 8, sama dengan 2 per 8 dikali 400.000, sama dengan 100.000. Jadi, selisih kedua uang mereka adalah 100.000.